Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 193. Di bawah kepemimpinan Hong Zanpeng, lebih dari selusin orang menuju ke area tengah Pulau Luosing. Meskipun sebagian besar Pulau Luosing ditutupi oleh vegetasi hijau, terdapat ruang terbuka yang luas di tengahnya, dan di tengahnya terdapat pilar batu yang berdiri tegak. Tinggi totalnya lebih dari 50 meter, berdiri tegak seperti totem yang khusyuk. Melihat pilar batu yang menjulang tinggi, Su Chen menunjukkan senyuman tipis dan berkata pada dirinya sendiri. Akhirnya menemukannya. Siapa kamu? Tepat ketika Su Chen dan Hong Zanpeng merasakan area tengah, sekelompok besar orang tiba-tiba bergegas keluar dari balik pilar batu dan menghadapi mereka. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah anggota dari Sekte Penyihir Gu. Su Chen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa sebagian besar dari lebih dari 50 orang telanjang, dengan cat minyak di tubuh mereka, dan berpakaian aneh. Namun di antara mereka, ada dua orang yang sangat eye-catching. Kedua pemimpin tersebut mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu dan berpenampilan unik, berbeda dari yang lain. Penyihir hebat, wanita-wanita itu adalah pengorbanan kita, dan sekarang mereka telah dibawa pergi. Haha, tidak apa-apa. Setelah berbicara, penyihir hebat itu memandang Hong Zanpeng dan berkata, kamu akhirnya sampai di sini, kami sudah lama menunggumu. Sudah berapa lama? Mendengar apa yang dikatakan pria itu, Hong Zanpeng sedikit mengernyit dan berkata, kamu tahu aku akan datang. Tentu saja. Penyihir hebat itu berkata dengan tongkat kayunya. Kamu mencuri batu bintang 7, benda suci dari sekte penyihir Gu kami. Apakah kamu masih berpura-pura bodoh terhadap kami? Mendengar perkataan penyihir hebat, Su Chen sedikit mengernyit. Sepertinya apa yang terjadi di dasar laut telah ditemukan oleh mereka. Jangan bertingkah seolah kamu ada di sana, sudah kubilang, aku di sini hari ini hanya untuk berurusan denganmu. Setelah berbicara, Hong Zanpeng tersenyum dan berkata, jika kamu berlutut dan memohon ampun, maka aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Jika kamu berani melawanku, Hong Zanpeng, maka aku tidak keberatan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Saudara Hong, ini adalah sekelompok orang yang menangkap kita, jangan biarkan mereka pergi. Benar, benar, Saudara Hong, ayo, beri mereka warna. Haha. Jangan khawatir. Orang seperti mereka yang berpura-pura menjadi dewa itu seperti semut di mataku. Dengan kekuatanku, ada ratusan cara untuk membunuh mereka. Orang-orang dari dalam, tolong segera serahkan batu bintang 7, jika tidak kami akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Haha, sampah, apakah kamu layak mengatakan hal seperti itu kepadaku? Aku Hong Zanpeng, seorang jenius langka di dunia seni bela diri selama 1 abad. Kamu berani berbicara begitu berani di depanku, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Petik 2. Menurutku, kamulah yang seharusnya melebih-lebihkan kemampuanmu. Penyihir hebat itu berkata, jika kamu tidak menyerahkan batu bintang 7, kami tidak akan bersikap sopan. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya sekte sihirmu. Penyihir kedua, jika orang-orang ini menolak untuk bertobat, biarkan mereka merasakan sakitnya. Jika mereka tidak menyerahkan batu bintang 7, bunuh mereka satu persatu dan korbankan ke surga. Bagus. Setelah menjawab, penyihir kedua berdiri dan berkata, ayo, curi batu bintang 7 kami, dan aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit. Dasar monster tua, berhentilah cerewet di sana. Aku di sini untuk membunuhmu demi batu bintang 7 atau 8. Setelah mengatakan itu, Hong Zanpeng sudah bergegas maju dan tidak akan berbicara omong kosong dengan penyihir kedua. Saudara Hong, ayolah, pukul mereka sampai mati. Menurutku Saudara Hong bisa membunuh orang itu dengan 1 tangan. 1 jari sudah cukup. Ah. Tepat ketika semua orang membicarakannya, penyihir kedua Hong Zanpeng menendangnya kembali. Itu jatuh ke tanah dan memercikkan genangan debu. Diam. Adegan itu hening. Semua orang mengira Hong Zanpeng bisa mengalahkan penyihir kedua sampai mati dengan 1 tangan, tapi di luar dugaan, orang yang dikalahkan ternyata adalah Hong Zanpeng. Bagaimana ini mungkin? Kakak, apa kabar? Melihat situasinya tidak baik, Zhuo Manxing segera bergegas maju dan membantu Hong Zanpeng berdiri. Haha, tidak apa-apa. Hong Zanpeng menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, awalnya aku ingin membunuhnya secara perlahan, jadi aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Setelah aku menggunakan kekuatan penuhku, dialah yang mati. Aku takut setengah mati. Ternyata Saudara Hong tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saudara Hong, berhenti bermain-main dengan mereka, cepat bunuh mereka semua. Setelah menjentikkan gelombang ke tubuhnya, Hong Zanpeng tersenyum dan berkata, kamu hanya perlu menonton dari belakang. Itu hanya sekte penyihir dan Gu, tapi aku, Hong Zanpeng, belum menganggapnya serius. Setelah mengatakan itu, Hong Zanpeng mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju penyihir kedua lagi. Menderita kematian. Kamu baru saja melangkah ke ambang energi batin, dan kamu berani datang ke sekte Wu Gu kami untuk menimbulkan masalah. Kamu benar-benar kurang ajar. Begitu dia selesai berbicara,
tangan layu penyihir kedua mengulurkan tangan ke arah Hong Sanpeng dan menusuknya langsung di perut. Ah! Jeritan itu terdengar lagi, bergema di seluruh pulau Luosing. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar mengalahkan kakak laki-lakinya. Zuo Manxing berkeringat banyak dan wajahnya sangat pucat. Ini baru penyihir kedua, ada penyihir besar di belakangnya, kenapa kekuatan sekte sihir mereka begitu kuat? Suara, air mata. Penyihir kedua mengeluarkan tangannya dari tubuh Hong Sanpeng, menjilat darah di atasnya, dan berkata dengan ganas dan mengerikan. Anak muda, aku akan mengampuni nyawamu dan menyerahkan batu bintang 7, tapi jika kamu tidak memberitahuku, kamu tahu apa yang akan terjadi. Penyihir kedua menembus perut bagian bawahnya, tetapi dengan kekuatan fisik Hong Sanpeng, dia tidak mati, malah dia terjatuh ke tanah dan menatap penyihir kedua dengan gemetar. Dia tidak pernah menyangka penyihir kedua akan sekuat itu. Aku mengalahkan diriku sendiri begitu aku bertemu dengannya. Tidak, jangan bunuh aku benar-benar tidak tahu apa itu batu bintang 7. Setelah berbicara, Hong Sanpeng menunjuk wanita di belakangnya dan berkata, orang-orang ini adalah pengorbananmu. Aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Bisakah kamu melepaskan kami? Kami tahu kami salah dan kami tidak akan pernah berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah lagi. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar mengkhianati kami. Kekalahan Hong Sanpeng membuat para wanita itu panik, ketakutan setengah mati, dan bahkan ketakutan setengah mati. Jangan biarkan kami mendapat masalah karena kamu menyia-nyiakan dirimu sendiri. Kami tidak ingin mati bersamamu. Benar, kalau tidak punya kekuatan, jangan keluar dan pamer. Itu akan merugikan kita semua. Kalau kita tahu, kita pasti berangkat dengan perahu kita sendiri. Itu hanya sampah yang tidak berguna. Untungnya, saya punya rencana untuk muncul. Saya benar-benar buta. Mendengar perkataan wanita itu, Hong Sanpeng merasa sangat malu. Setelah pamer begitu banyak, wajahnya sekarang ditampar. Tapi sekarang, kematian sudah dekat. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup Anda sendiri. Bab 194. Hehe. Penyihir kedua mencibir, aku tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Selama kamu menyerahkan batu bintang 7, aku akan menyelamatkan nyawamu. Hong Sanpeng sudah bingung karena dia telah mendengar orang-orang ini berbicara tentang batu bintang 7 sejak awal, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa itu batu bintang 7. Bagaimana cara memberikannya kepada mereka? Memikirkan hal ini, mata Hong Sanpeng tiba-tiba menatap Su Chen di sampingnya. Kemudian matanya berbinar dan dia menahan rasa sakit di perut bagian bawahnya dan berkata, batu bintang 7 yang kamu cari ada di tubuhnya. Jika kamu menginginkannya, pergi saja dan cari di tubuhnya. Mendengar ini, semua orang di kultus Wugu memusatkan perhatian mereka pada Su Chen. Selama kamu menemukan batu bintang 7 yang hilang, kamu tidak akan dihukum ketika majikanmu keluar dari pengasingan. Melihat pemandangan ini, bahkan Zuo Manxing mengagumi kebijaksanaan kakak laki-lakinya. Bagaimana dia bisa menemukan cara untuk mengalihkan perhatian? Dengan cara ini, Anda memiliki peluang untuk bertahan hidup. Wah! Apa katanya batu bintang 7 ada padamu? Apakah ini masalahnya? Kata penyihir kedua dengan mata menyipit. Ya, itu ada di tubuhku, kata Su Chenyun dengan tenang. Mendengar ini, Hong Sanpeng dan Zuo Manxing tercengang. Saya bahkan mengira saya mendengar halusinasi. Aku hanya mengatakannya dengan santai, bersiap untuk menyalahkannya, tapi aku tidak menyangka dia akan menyalahkannya. Apa yang terjadi? Sekalipun Anda ingin disalahkan, Anda tidak bisa melakukan itu. Ayolah, kamu sudah mendengarnya. Dia sendiri yang mengakuinya. Batu bintang 7 ada di tubuhnya. Kamu bisa menyelesaikan masalah dengannya. Ayo cepat pergi. Hong Sanpeng berkata dengan keras. Karena jika terlambat, meskipun saya adalah ahli energi internal, pada akhirnya saya akan mati karena kehilangan banyak darah. Sekarang, orang-orang dari kultus Wugu tidak lagi ingin berbicara dengan Hong Sanpeng, tetapi memandang Su Chen dan berkata, Nak, karena batu bintang 7 ada di tubuhmu, segera serahkan, agar aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup. Yang disebut cara bertahan hidup hanyalah tipuan yang dimainkan oleh penyihir kedua. Selama dia mendapatkan batu bintang 7, dia akan segera membunuh Su Chen. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Su Chen berkata dengan ringan. Mendengar ini, penyihir kedua menyipitkan matanya, menunjuk ke arah Hong Sanpeng dan berkata, jika kamu tidak menyerahkannya, nasibmu akan 10.000 kali lebih menyakitkan daripada nasibnya. Jangan percaya. Karena kamu tidak percaya, maka aku akan membuatmu mustahil hidup atau mati hari ini. Setelah mengatakan itu, aku mendengar jeritan aneh yang menusuk keluar dari mulut penyihir kedua, dan kemudian aku melihat gelombang serangga hitam menyerbu masuk, menakuti kulit kepala para wanita itu hingga mereka hampir pingsan. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Dia mencari kematian. Tidak perlu melibatkan kita. Melihat bayi yang dibesarkannya, penyihir kedua tersenyum dan berkata, Nak, apakah kamu melihatnya? Jika kamu tidak menyerahkan batu bintang 7, maka serangga-serangga ini akan merayapi tubuhmu, memakan dagingmu, meminum darahmu, dan membuatmu tidak dapat bertahan atau mati. Hanya berdasarkan sampah menjijikkan ini.
Kamu bajingan, beraninya kamu mengatakan bahwa bayi yang aku besarkan adalah sampah, kamu mencari kematian. Kicau. Jeritan aneh lainnya datang dari mulut penyihir kedua. Didorong olehnya, gelombang serangga hitam bergegas menuju Su Chen. Melihat sesuatu yang sangat menjijikkan membuatku kehilangan nafsu makan untuk makan malam, jadi ayo kita hilangkan dulu. Segera, Su Chen tidak melihat gerakan apapun, dia hanya menghentakkan kakinya dan melihat gelombang serangga hitam masih ada. Setelah itu, di bawah pengawasan semua orang, berubah menjadi abu. Diam. Tempat tersebut menjadi sunyi senyap. Penyihir kedua memandang Su Chen dengan wajah pucat dan berkata dengan gemetar. Tidak, tidak, bagaimana caramu melakukannya? Mengapa bayiku ini berubah menjadi abu? Tidak apa-apa menggunakannya untuk menakut-nakuti orang, tapi itu masih jauh dari cukup untuk menanganiku, Su Chen. Kakak kedua, berhentilah bicara omong kosong padanya, bunuh dia secepatnya dan rebut batu bintang 7. Kita tidak punya banyak waktu. Saya kenal penyihir hebat. Dia membunuh bayi yang saya besarkan selama bertahun-tahun. Hari ini saya harus memotong mayatnya menjadi ribuan bagian sebagai peringatan atas cacing mayat saya. Setelah merespons, semua orang terkejut menemukan energi hitam samar muncul dari tubuh penyihir kedua, yang sangat menakutkan. Wah, aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu semua akan mati hari ini. Hong Zanpeng menjadi pucat karena ketakutan dan mengutuk. Su Chen, jika kamu ingin mati, mati saja sendiri. Jangan sakiti kami. Kami tidak ingin mati bersamamu. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Dia telah berhasil membuatku marah, jadi dia pasti akan mati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat kedua penyihir itu bergegas menuju Su Chen. Tangan besar yang layu itu langsung menuju ke wajah Su Chen. Kecepatanmu terlalu lambat. Apa katamu? Penyihir kedua terkejut, tetapi ketika dia sadar kembali, dia terkejut saat mengetahui bahwa Su Chen telah menghilang. Apa yang terjadi? Kemana perginya mereka? Kakak kedua, anak itu ada di belakangmu. Setelah mendengar pengingat dari penyihir hebat, penyihir kedua segera menoleh ke belakang dan terkejut saat mengetahui bahwa Su Chen tersenyum aneh padanya. Ada suara, pop. Tangan besar Su Chen mengulurkan tangan, meraih leher penyihir kedua, dan mengangkatnya dengan paksa, pergi dan temani seranggamu. Suara, klik. Leher penyihir kedua dipatahkan oleh seseorang seperti Su Chen, dan dia mati di tempat. Setelah kematian penyihir kedua, seluruh penonton terdiam. Hong Zanpeng dan Zuo Manxing melihat pemandangan di depan mereka dengan gemetar, jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar membunuh penyihir kedua secara instan. Hong Zanpeng tidak lagi berani memikirkannya, karena dia telah bertarung melawan penyihir kedua dan mengetahui kekuatannya. Dan sekarang, penyihir kedua mati di tangan Su Chen. Lalu seberapa kuat dia? Penyihir hebat, anak ini tidak hanya merampok batu bintang 7 kita, tetapi juga membunuh penyihir kedua. Kita harus membalas dendam besar ini. Para murid dari sekte penyihir Gu berteriak satu demi satu. Aku tahu. Penyihir hebat itu memandang Su Chen dengan mata dingin dan berkata dengan suara dingin. Pantas saja kamu berani datang dan merebut batu bintang 7 kami. Ternyata kamu punya kekuatan sedemikian rupa hingga penyihir kedua pun mati di tanganmu. Maka kamu layak menjadi lawanku. Tapi kamu tidak punya urusan menjadi lawanku, kata Su Chen dengan tenang. Jangan berpikir jika kamu membunuh anak kedua, kamu bisa menjadi lawanku. Sejujurnya, di seluruh sekte penyihir Gu, kekuatanku adalah yang kedua setelah orang suci, dan aku tidak tahu berapa kali. Lebih kuat dari anak kedua. Jadilah musuhku, kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup. Pada saat ini, anggota kultus Wu Gu berteriak. Penyihir hebat, jangan bicara omong kosong padanya. Jika kamu tidak membunuhnya, maka dia tidak tahu betapa kuatnya agama sihir kita. Bersambung.